Salam dan selamat siang Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Damaris Meti dengan NIM 1734030024, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mahasiswa di Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 7 kelas A reguler sore. Di sini kami disuruh oleh dosen pengasuh Bapak Lazarus Jamat SOSMA untuk membuat video dari hasil buku review kami yang ke-11 dari mata kuliah kajian sosial seminar dengan judul buku Perjalanan Sosial dan Masalah Kepercayaan. Yang pertama, refleksi setelah hari yang panjang di Moskow. Semua perjalanan intelektual memiliki awal yang khusus, yang ini dimulai suatu malam setelah hari yang melelahkan di Moskow 5 tahun yang lalu. Pada November 1997, beliau diundang oleh Kementerian Luar Negeri di Swedia untuk berbicara di Kedutaan Besar Swedia di ibu kota Rusia. Presiden Boris Yeltsin segera hadir untuk melakukan kunjungan kenegaraan pertama dan satu-satunya ke Swedia, dan rombongan sipilnya, pelayanan, dan politisi yang sangat ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Swedia, tentang masyarakat Swedia. Ada banyak masalah yang mereka cari pencerahan menurut pejabat luar negeri yang menghubungi beliau, dan apa yang mereka inginkan dapat beliau adalah menceramah dan membahas bagaimana negara kesejahteraan Swedia berhasil dan cara kami mengontrol negara Swedia. Ceramahnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia sayangnya agak sedikit jenis yang lebih biasa. Sebagian besar berurusan dengan perbedaan yang terkadang esoteris antara program kesejahteraan universal dan selektif. Hak Swedia warga negara untuk sesekali mengajukan banding atas keputusan lembaga pemerintah, itu misteri prinsip akses publik ke catatan resmi. Dan anehnya lembaga seperti Ombudsman Parlemen, beliau mengutip sedikit dari kelas dasar yang mengajar dalam kebijakan administrasi publik dan beberapa lagi dari sebuah studi tentang kebijakan kesejahteraan Swedia yang telah beliau terbitkan beberapa tahun sebelum, menurut Rothstein pada tahun 1998. Tetapi saja para pendengar Rusia yang tampak terpesona, khususnya ketika mereka memahami besarnya ekonomi dari sektor publik Swedia yang berkaitan dengan perjalanan sosial dan masalah kepercayaan, yakni yang pertama, seni rupa mengemudi taksi di Palermo. Diego Gambetta, salah satu peneliti terkemuka dalam pertanyaan tentang bagaimana untuk menjelaskan mafia Italia Selatan dan masyarakat, telah menyediakan salah satu dari ilustrasi terbaik dari jebakan sosial kasus Gambetta berkaitan dengan taksi pengemudi di Palermo, Sisilia. Yang kedua, bagaimana Anda pergi dari Moskow ke Stockholm. Beliau bertahan untuk beberapa waktu memberikan contoh lain dari teori yang menarik ini, meskipun sampai saat ini memainkan peran yang agak tidak jelas dalam kesadaran sendiri. Sebagian karena itu sering disajikan dalam bentuk matematis yang rumit, dan dengan demikian bagi saya agak tidak dapat diakses bentuk surface pada tahun 1997. Namun sejumlah buku terbitan baru-baru ini menyusul garis teoritis itu, tetapi dengan orientasi empiris yang jelas, termasuk yang dibuat oleh ilmuwan politik Amerika Gary Miller pada tahun 1992, Elinor Ostrom pada tahun 1990, dan Robert Putnam pada tahun 1993, semakin membangkitkan minat saya berfenomena tersebut. Yang ketiga, tentang kesulitan melihat apa yang tidak ada. Hari-hari berikutnya penuh dengan refleksi dan penyesalan. Kekuatan saya dilema teman Rusia tiba-tiba menjadi jelas bagi
bagi beliau, dan beliau juga menyadari bahwa masalah jebakan sosial tentu tidak hanya berlaku pada Rusia, tetapi juga semua masyarakat pasca sosialis belum lagi negara-negara berkembang dengan kemiskinan dan korupsi yang terus-menerus. Yang keempat, logika jebakan sosial. Yang pertama, logika situasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Situasi yang sedemikian rupa sehingga semua orang menang jika semua orang memilih bekerja sama. Kedua, jika orang tidak dapat mempercayai bahwa hampir semua orang akan bekerja sama, tidak ada artinya memilih bekerja sama karena akhirnya bergantung atas kerjasama oleh hampir semua orang. Jadi non-kooperatif mungkin nasional ketika orang tidak mempercayai itu, orang lain juga akan bekerja sama. Yang ketiga, kesimpulan kerjasama yang efisien untuk tujuan bersama bisa datang hanya jika orang percaya bahwa kebanyakan orang juga akan memilih untuk bekerja sama. Poin yang kedua tentang pilihan budaya yang rasional. Yang pertama, budaya rasionalitas dan perangkap sosial. Haruskah variasi dalam masalah perangkap sosial dipahami dengan mengacu pada ciri-ciri budaya yang diwariskan atau dengan mengacu pada rasionalitas individu? Apakah orang terlibat dalam praktik korupsi dan menjadi sinis serta tidak percaya terhadap sesama warga melalui norma budaya yang mapan dan diterima begitu saja? Atau haruskah ini dilihat sebagai respon rasional terhadap disfungsional institusi dan ketidakkepercayaan? Masalah ini terkait langsung dengan satu dari perdebatan paling intens dalam ilmu politik yang menyangkut nilai teori berdasarkan sistem budaya versus pendekatan berlabel rasional pilihan. Yang kedua, keterbatasan pendekatannya. Asumsi pilihan rasional tentang pengambilan keputusan sangat bermasalah. Seperti yang dikatakan oleh seorang sarjana dalam pendekatan ini, rasionalis cenderung ke arah pandangan mekanik perilaku subjektivitas dan mengadopsi anemia tertentu atau versi tipis dari internasionalitas, rasionalitas, dan kepentingan menurut Lisbeth pada tahun 1997. Yang ketiga, mengambil tantangan realis dalam ilmu politik. Poin yang ketiga tentang teori dan praktik modal sosial. Beberapa buku berdampak pada debat internasional tentang politik, isu-isu ilmu pengetahuan, dan kebijakan sama dengan yang diterbitkan dalam Making Democracy Work, diterbitkan pada tahun 1993 oleh Robert de Putnam. Dalam banjir buku, makalah ilmiah dan laporan dari bidang ilmu politik dan sosial pada tahun 1990-an, Putnam's buku adalah salah satu dari sedikit yang sekarang dapat dikatakan telah mencapai status klasik modern. Pernyataan ini tidak menyiratkan bahwa teori, metode, dan hasil yang berkaitan dengan pentingnya modal sosial yang disajikan dalam buku itu tidak perlu dipersoalkan. Teorinya juga menginspirasi diskusi publik yang meluas dan menarik banyak orang yang berminat dari luar negeri bidang penelitian ilmiah sosial. Organisasi internasional juga telah mencatat arti modal sosial, terutama di bidang pembangunan dan bantuan kemanusiaan menurut Krishna pada tahun 2002 dan Wolskog dan Narayan pada tahun 2000. Di situsnya Bank Dunia telah memposting dokumentasi, konferensi penelitian dan studi kasus yang menggambarkan pentingnya modal sosial bagi perkembangan demokrasi perjuangan untuk memberantas kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Dunia mendukung pembangunan organisasi relawan sebagai sarana untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Yang berkaitan dengan teori dan praktis modal sosial, yakni yang pertama, administrasi bergaya Italia. Hal yang aneh tentang pengaruh besar buku Putnam adalah
Tentang hal itu sesuatu yang membosankan seperti efek dari desentralisasi administratif. Reformasi dilakukan di Italia pada tahun 1970-an. Hasil dari reformasi itu bahwa sebagian besar dari itu sebelumnya diputuskan oleh pemerintah pusat di Roma dan yang tidak kalah penting dengan birokrasi yang besar, didelegasikan kepada 27 DPR, DPRD, dan pemerintah daerah. Substansi file informasi adalah tanggung jawab untuk berbagai masalah kepentingan sipil seperti perawatan kesehatan, perawatan anak, kebijakan ekonomi, masalah sekolah, perawatan orang tua, dan pertanian, kebijakan, dan lain-lain. Yang kedua, tragedi milik bersama. Selain studi Robert Putnam pada tahun 1993, karya formatif lainnya dalam wacana ini harus disebutkan Elinor Ostrom yang mengatur Komfos pada tahun 1990. Banyak keputusan dalam demokrasi yang menyangkut hal-hal yang bisa disebut Komfos, jenis khusus dari sumber daya bersama yang dibedakan oleh syarat bahwa setiap orang diperbolehkan untuk menggunakannya secara bebas, namun setiap individu memiliki minat yang kuat pada sumber daya yang tidak terkuras. Demikian hasil pemataran materi dari saya. Sekian dan terima kasih.